Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 hingga 177, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama dari Bani Israel di zaman dahulu yang dikaruniai ilmu, tapi hatinya cenderung kepada harta dunia. Muhammad bin Ishaq bin Yasar menuturkan dari Salim bin An-Nadr. Ia bercerita bahwa Nabi Musa alaihissalam singgah di tanah Bani Kan'an, termasuk bagian dari tanah Syam di mana Bal'am berada. Ketika itu beberapa orang pemuka kabilah serta para penguasa yang tidak menyenangi Nabi Musa meminta kepada Bal'am berdoa agar Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Kaum Bal'am pun mendatangi Bal'am seraya mengatakan, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel dan kini telah datang untuk mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu dan kami tidak memiliki tempat tinggal. Sementara engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluarlah dan berdoalah kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya Bal'am menolak. Bal'am menyadari Nabi Musa adalah utusan Allah. Nabi Musa berada di jalan kebenaran. Tidak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Tapi lantaran tekanan politis terus didesak, lantaran jabatan Bal'am sebagai pemuka ulama, serta terpengaruh ingin mempertahankan jabatan kekuasaan, akhirnya Bal'am pun tak kuasa menolak. Bal'am mendoakan kebinasaan bagi Nabi Musa. Ulama itu berpindah haluan menjadi pendukung para musuh Musa. Akhirnya Allah menanggalkan kelebihan yang ada pada dirinya. Kisahnya, Bal'am mengendarai keledainya menuju ke bukit, yang dari puncaknya ia dapat melihat pasukan Bani Israel di Bukit Husban. Ketika keledai itu berjalan beberapa langkah, keledai itu menderum. Ia pun turun dan memukulnya, hingga ketika ia memukulnya dengan keras, barulah keledai itu berdiri, lalu ia menaikinya. Belum berjalan jauh, hingga keledai itu menderum kembali. Lalu ia memperlakukan keledai tersebut seperti tadi. Belum berjalan jauh, keledainya itu kembali menderum, lalu ia memukulnya. Ketika ia menyiksa keledainya seperti itu, maka Allah mengizinkan kepada keledai tersebut untuk berbicara kepadanya sebagai bantahan kepadanya dengan mengatakan, "Celaka engkau wahai Bal'am, kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat menolakku dari hadapanku ini? Apakah engkau pergi kepada Nabi Allah atau kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Namun ia tak bergeming, ia terus-menerus memukulnya. Allah membiarkan keledai itu berjalan ketika Bal'am terus memaksanya agar berjalan. Hingga sampailah di atas Bukit Husban, di hadapan pasukan Musa dan Bani Israel, ia mulai mendoakan atas mereka. Tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya, sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan kebaikan kepada Bani Israel. Maka kaumnya mengatakan kepadanya, "Apakah engkau tahu wahai Bal'am, apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Ia menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan." Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian." Sejak saat itulah Allah menjadikan lidah Bal'am memanjang menjulur seperti layaknya seekor anjing, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sejak peristiwa itu pula lah bencana demi bencana terus melanda kota itu, mulai dari penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang. Semua diakibatkan dari kemurkaan Allah terhadap ulama Bani Israel yang menjual agamanya demi politik, jabatan, dan kekuasaan, memusuhi kebenaran Musa. Dalam Nawat Al-Usul, At-Tirmizi berkata, "Perumpamaan Bal'am seperti seekor anjing, tidak seperti hewan buas lainnya.
Karena anjing tidak memiliki hati, yakni hatinya mati. Dan penjuluran lidahnya itu disebabkan oleh hatinya yang mati. Berbeda dengan hewan buas lainnya, mereka tidak mati hatinya, karena ia juga tidak mengulurkan lidahnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, ulama lain mengatakan, perumpamaan dalam ayat ini adalah perumpamaan yang paling buruk yang disandangkan kepada manusia. Karena ayat ini mengumpamakan seorang dengan anjing. Orang tersebut tidak mampu untuk dirubah, seperti halnya anjing yang tidak dapat dirubah kebiasaan menjulurkan lidahnya. Kisah ini bukan untuk memvonis semua ulama yang memiliki kekuasaan dan jabatan, namun agar menjadikan kita mawas diri di posisi mana kita berada dan berpihak. Wallahu a'lam. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.